worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me be singing when the evening comes. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, You're rich in love, and You're as slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. And thousand reasons for my heart to find. Praise the Lord, oh my soul, worship His holy name. Like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on this day, when my strength is failing, the end grows near, and my time has come. Still, my soul will sing Your praise and name. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless my Lord, oh my soul, worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh Jesus, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. His holy name. Selamat hari ulang tahun. 8 adalah kalau orang Chinese bilang lucky 8.
tapi kita semua laki. Dan tahun depan kalau ada pepatah kan mengatakan kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang cuci kaki aja, jangan mandi malu ya. Kalau ada umur panjang, tahun depan ulang tahun ke-9 kita bertemu lagi. Haleluya.
kasih lagi buat teman kita. I
tahun gereja Tuhan yang Tuhan pimpin selama 8 tahun. Pimpin kami terus-menerus untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Berkatilah semua jemaat-Mu yang Tuhan sudah panggil mereka menjadi umat-Mu. Pimpin dalam hidup mereka lebih berkenan di hati Tuhan dan berajar dalam kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pada hari ini bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami. Kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian kami naikkan dengan hati yang tulus dan yang jujur. Kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan pimpin kami dalam untuk mendengar sabda firman-Mu. Dan pimpin hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk dapat menyampaikan segala visi misi-Mu dalam gereja yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Dan sertai kami semuanya untuk mendengarnya. Kami berdoa dan kiranya Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus, semua kita katakan amin. Dia itu dalam itu penting loh ya. Panas itu bukan ukuran. Di mana panas itu ada suatu ujian. Nah, kenapa? Karena hati kita yang bawa kita ke surga. Jadi kita harap saudara pada hari ini sangat bersuka cita atas puji-pujian yang kita bisa sama-sama menyanyikannya ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam khotbah saya, di mana untuk pada ulang tahun Gereja Reform Karismatik yang sudah ke-8 tahun. Saya percaya gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada gereja yang tidak didirikan oleh Tuhan. Semua gereja pasti didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri dengan jelas sekali pada Matius 16 ayat yang 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dengan terjemahan dengan gereja lainnya, bahwa kita bisa melihat gereja itu semua adalah milik Yesus Kristus yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau saudara melihat bahwa adanya gereja di Karismatik, bahwa itu juga adalah dari Tuhan yang mendirikannya. Kenapa saya katakan gitu? Kami semua ini tidak ada berhak untuk gereja. Gereja bukan milik seseorang. Gereja itu milik Tuhan. Umat juga milik Tuhan. Jadi gereja bukan milik saya. Umat juga bukan milik saya. Semua milik Yesus Kristus. Saya lihat dari perjalanan saya, dalam bakti saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya seorang dari usaha ya yang harus dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau saya lihat perjalanan hidup saya, tak mungkin aku jadi hamba Tuhan. Dari tampang muka Anda lihat video, kira-kira kayak tengkuang Yomba atau di Hongkong gitu. Mungkin muka seperti ini bisa jadi hamba Tuhan. Setahu saya jadi hamba Tuhan, mukanya harus muka kasir. Mukanya muka harus alim. Nah ini tampaknya gaya segi gak ada. Saya sudah jadi hamba Tuhan sudah 10 tahun. Jarang sekali orang panggil saya pendeta. Rata-rata panggil saya bos. Ini saudara, saya masih selalu mengintrospeksi diri saya. Apakah saya ini jadi hamba Tuhan atau masih belum? Itu sampai hari ini masih saya bergumul. Tapi saudara, saya nggak bisa lari daripada apa yang Tuhan. Nggak bisa. Jadi selama perjalanan saya dalam menjadi hamba Tuhan, sekarang sudah 8 tahun. Awal gereja kita, saya diberikan oleh seorang dirjen untuk jadi ketua sinode. Awal cerita seperti itu. Tanpa saya jadi ketua sinode, tak mungkin aku pelayanan. Kenapa? Karena saya sama pelayan gereja-gereja ataupun saya masuk gereja-gereja itu sudah takut. Kenapa takut? Karena semua gereja itu mau menerapkan sistem menjadi entertainer, mau jadi usaha. Bagaimana untuk supaya gereja itu maju,
jemaat banyak perpuluhan, jemaat banyak persembahan, dan kaya. Saya nggak cocok. Maka saya bilang istri saya nggak bisa dalam pelayanan. Karena saya dulu juga masuk di dalam satu gereja besar. Saya jadi wakil. Saya tidak mengerti Alkitab. Saya tidak mengerti apapun. Saya angkat jadi wakil kepala. Ada pendeta besar di Jakarta. Angkat saya jadi wakil karena ibu untuk muda. Tapi saya lihat bukan pelayanan. Bagaimana dia bilang kita bikin franchise gereja. Franchise gereja. Justru itulah Bapak dan Ibu, mulai perjalanan gereja Sejahtera Indonesia sudah berjalan sudah 3 tahun. Tetapi gereja itu makin gak karu-karuan. Jemaat banyak. Tetapi gereja itu tidak menerapkan dari apa yang dicatat oleh Alkitab mengenai batu karang. Tidak kita. Maka saya harus pergi sekolah. Istri saya mendaftar saya waktu pergi sekolah. Waktu saya sekolah usia 45 tahun. Saya 45 tahun, istri saya daftar saya pergi sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Reform Injili. Saya daftar, akhirnya saya diterima. Saya sekolah 5 tahun. Sekarang saya usia 50 tahun. Setelah saya sekolah, baru saya mengerti Alkitab. Sebelum saya sekolah, saya tidak mengerti Alkitab. Saya mengerti Alkitab sepotong-potong, sama dengan saudara. Ambil Alkitab, baca juga tiap hari simsalabim. Ya, ada simsalabim. Murka Tuhan, oh bahaya. Hari ini mau diberkati, salah. Cari ayat-ayat yang mendukung hari ini masalah saya. Setelah saya belajar Alkitab, ternyata salah. Nah, saudara-saudara, saya bisa melihat dari slide perjalanan daripada GRKI. Waktu saya masuk ke dalam Reform, saya ubahlah nama Gereja Sejahtera menjadi Gereja Reform Karismatik. Kenapa saya ubah Reform Karismatik? Karena Reform itu kembali kita kepada Alkitab. Karismatik itu bicara karunia-karunia. Karena semua orang diberi karunia. Maka saya namakan itu namanya Gereja Reform Karismatik. Untuk itu, setelah saya berikan nama itu, saya rubah dari Gereja Sejahtera menjadi Gereja Reform Karismatik. Di dalam saya itu mengajukan kepada dirjen, akhirnya setuju. Sejak rubah itu, maka saya mulai menegakkan atau mulai mengajar firman Tuhan kepada jemaat. Waktu dulu saya banyak sekali kesaksian. Sakit perut pun bersaksi. Ya, makan pun bersaksi. Tetapi setelah saya bersekolah, maka saya terapkan Alkitab kepada jemaat. Sejak berubah Gereja Sejahtera menjadi Gereja Reform Karismatik, maka Gereja Reform Karismatik mulai mengajar firman Tuhan. Jadi kita sudah buka 5 gereja. Pertama, gereja kita ada di Ragunan. Di Departemen Ragunan lantai 29. Gereja itu sudah berjalan kurang lebih 8 tahun di sana. Kemudian kita buka juga gereja berada, tidak bisa lihat, ini gereja di mana? Citra. Nah, di Citra. Awal kita buka Citra itu 3 tahun lalu, gak ada jemaat. Saya bilang sama tempat yang saya sewa, saya mau sewa tempat ini untuk ibadah. Jemaatnya ada gak? Gak ada. Loh, kok gak sewa? Sewa aja pokoknya. Saya bilang mau saya beribadah sana. Nah, jadi ibadah sana tidak ada jemaat. Sekarang jemaatnya banyak ibu-ibu yang sangat mencintai Tuhan. Amin. Nah, banyak ibu sangat mencintai Tuhan. Jemaat sana itu sangat antusias, sangat kreatif, banyak kesaksian, banyak pujian, sampai mereka mencintai Gereja Reform Karismatik. Mereka membuat satu lagu, rek, ayo rek. Ya, gitu. Asal mereka naik mobil mau ke gereja, rek, ayo rek. Kalau mau ke gereja, ke GRKI. Nah, sampai begitu cintai. Aduh, puji Tuhan. Hanya jemaat sana itu cukup asosiatif. Kita buka ada di daerah Citra 2. Nah, kemudian kita juga ada buka lagi di sini Hotel Grand Asia. Grand Asia kita bisa lihat slide-nya ini di mana nih? Di mana? Hah? Oh, Pantai Mutiara. Pantai Mutiara Tamu Seafood. Kita juga ada untuk ibadah. Kemudian ini apa nih? Mana nih?
Apa? Oh, saya pernah buka di Kopi Peko, tapi nggak bisa lanjutkan. Kenapa? Karena pemilik yang restoran takut untuk kita teruskan. Katanya bisa kena masalah, akhirnya kita tutup. Jadi kita ada juga buka yang tutup karena faktornya pada restoran tidak mendukung. Kita juga pernah buka THI, juga kita tutup karena restoran. Karena buka gereja itu harus ada pemilik yang tempatnya mendukung. Kalau nggak dukung juga sangat sulit. Nah, terus saya lihat ini mana? Ini mana? Mana? Oh, ini kita bikin kebaktian bersama, penginjilan bersama di Taman Palem, ya Taman Palem. Jadi gerakan Reform Karismatik ini terus berjalan, di mana terus-menerus kita memberitakan Injil, kita menggerakkan memberitakan Injil. Nah, gereja ini ada gereja satu-satunya no profit. Tahu no profit? Gereja ini sudah 8 tahun semua itu minus, gak pernah ada bicara uang dalam gereja ini. Yang ada adalah firman, yang ada adalah firman. Nah, ada. Kenapa begitu? Saya juga tidak tahu. Kalau saya lihat ya, jujur Bapak Ibu, dibanding dengan pendeta lain, saya itu sangat merasa malu. Kenapa? Setiap minggu pendeta semua datang gereja, mereka bersiul. Kenapa bersiul? Mereka khotbah, mereka pulang, menerima berkat luar biasa. Saya datang masuk gereja, pulang, ampes buat saya. Mana ada pendeta setiap pagi mau ke gereja cari amnesia, kecuali Esentan ini. Datang penuh, pulang kosong. Aduh, 8 tahun saya begitu. Tapi kenapa saya nggak pernah merasa lelah? Karena saya tahu di dalam hati saya ada firman. Orang harus kenal Yesus. Tanpa kenal Yesus, tak mungkin dia masuk surga. Tanpa kenal Yesus, hidupnya tak mungkin dia berubah. Harus kenal Yesus Kristus. Nah, justru ini kita lihat ini ada perayaan Natal, ya. Anda bisa select perkembangan gereja kita. Terus mana terus lagi? Nah, ini apa? Di mana? Di mana Devi? Nah, kita juga bikin pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saya undang seluruh Jabodetabek hamba-hamba Tuhan. Mereka datang, kita kasih persembahan, kasih berkat, semua mereka dengar. Ternyata waktu kita bikin seminar, banyak juga hamba Tuhan mengatakan perlu bertobat ulang. Banyak hamba Tuhan mengatakan perlu bertobat ulang. Saya undang seluruh Jakarta punya hamba Tuhan duduk di sini untuk mendengar visi-misi gereja Reform Karismatik. Ternyata waktu kita bicara itu, banyak hamba Tuhan juga memajukan di depan untuk mengaku diri bertobat ulang. Nah, ini ada gereja di Lampung, ya, gereja di Lampung. Ya, ini gereja di Lampung. Ini gereja di Green Bay. Kita ada buka satu namanya Belajar Alkitab di Green Bay. Belajar Alkitab di Green Bay. Kita buka satu Belajar Alkitab di Green Bay. Jadi untuk orang itu semua jemaat untuk belajar Alkitab. Dan siapapun boleh. Dan mereka tidak perlu harus ke gereja kita, tetapi harus belajar Alkitab. Nah, ini ibadah youth kita, ya. Youth kita belum begitu berkembang. Kalau kita punya youth, baru mulai. Kemudian terus gimana ya? Di mana ya? Oh, di Laguna. Jadi perayaan kita buka jalan terus supaya Bapak Ibu bisa tahu perkembangan gereja setelah 8 tahun ini. Kita terus membuka tempat-tempat untuk ibadah. Di mana kita buka ibadah semuanya tujuannya cuma satu, memperkenalkan Yesus Kristus kepada jemaat. Gak ada lain. Ya, memperkenalkan Yesus Kristus kepada jemaat. Itulah tujuan penting daripada gereja Reform Karismatik. Nah, saudara-saudara, sampai Anda bisa melihat slide ini, saya akan teruskan ya dengan apa yang harus saya bicarakan kepada
saudara, hari ini saya tidak khotbah secara mendetail. Saya cuma hanya membicarakan isi-isi gereja yang seperti ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa Paulus pernah memberikan penjelasan bahwa gereja Tuhan yang sejati dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bisa kita lihat dari Efesus 2 ayat 20. Ini kita mana? Oh, di kisah. Melalui pelayanan saya selama 8 tahun, papa saya nggak mau datang lagi. Papa saya main tentang, dia bilang sama saya, seluruh keluarga saya tidak ada yang Kristen, tidak ada, kecuali saya sama adik saya. Papa saya bilang saya, lu sial, gila, ya, kerja dagang baik-baik, nggak mau dagang jadi pendeta. Waduh, papa saya bertentang banget sama tiap hari ngomong sama anak saya, udah lah kayak papa lu gila gitu. Gila. Bertahun-tahun papa saya bilang sama saya nggak percaya sama bule. Saya nggak bisa sama bule. Tapi melalui pelayanan itu Tuhan menggerakkan papa saya. Saya tidak pernah meminjam papa saya. Saya tidak pernah ketemu papa saya bilang, Pak kenal Yesus, nggak pernah, karena nggak bisa ngomong. Ketemu dia cuma muka sama muka, ketemu dia muka sama muka. Tidak tahu angin apa, tidak tahu apa yang terjadi. Waktu saya mau ke Israel, saya bilang mau nggak jalan-jalan ke Israel. Dia bilang, oke, boleh jalan-jalan dia aja. Sampai Israel, saya bilang, Pak mau nggak? Saya doakan, nggak usah. Ada suatu tempat di mana tempat saya ada doa Bapak kami surga. Saya suka bahasa bilang, Papa, ini Zhongwen, saya nggak ngerti, coba baca. Pak saya nggak ngerti, padahal saya ngerti. Terus baca, dia baca sekali. Saya bilang kurang jelas, baca sekali lagi. Kurang jelas, baca ketiga kali. Setelah baca ketiga kali, waktu saya di Sungai Yordan, saya bilang, ini ada sebagian jemaat saya mau baptis, Bapak mau baptis? Tak mungkin. Tak mungkin. Nah, setelah saya baptis selesai, tiba-tiba bapak saya pakai baju baptis di ujung Sungai Yordan itu, dia kakinya goyang-goyang air. Nah, saudara tahu nggak? Akhirnya saya bilang, mau baptis nggak? Dia bilang, ya sudah. Akhirnya saya baptis bapak saya di Sungai Yordan tanpa diinjil, karena apa? Baca Bapak kami di surga. Itu yang jalan, amin. Maka saya bilang, orang bisa kenal Tuhan, pasti Tuhan Yesus yang panggil. Jangan kamu injili dengan mulut kamu sampai capek paksa. Nggak bisa kalau Tuhan tidak memanggil dia. Orang semua pasti dipanggil Tuhan. Saudara, pada hari ini saya percaya semua ada saudara adalah anak Allah, dan kita punya saudara juga dipanggil Tuhan jadi anak Allah. Amin. Terus kita juga banyak melakukan diakonia kemana-mana. Saudara bisa lihat semuanya. Nah, saudara, setelah ini penting sekali. Kenapa? Saudara tidak pernah pahami. Sampai hari ini saya berkatakan berkali-kali, saudara harus mengerti Alkitab. Orang yang tidak pernah mau baca kitab, orang yang tidak pernah mau ikut Bible study, orang yang tidak pernah ikut doa, tak mungkin dia bisa cinta Tuhan. Gak bisa. Gak bisa dia cinta Tuhan. Karena setiap orang ketika dipanggil Tuhan sudah bertobat, ya sudah bertobat. Dan sudah memiliki hidup kudus, sudah. Tetapi harus berjuang supaya iman yang di dalam kita sudah diberikan Tuhan agar hidup. Bagaimana hidupnya? Kita harus ikut Bible study. Kita harus ikut belajar Alkitab. Karena dengan belajar Alkitab, saudara sendiri akan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jika saudara tidak pernah mau membaca Alkitab, saudara tidak pernah mau ikut Bible study, saudara tak mungkin bisa cinta Tuhan. Karena itu saya alami. Saya alami betul. Saya dulu tidak pernah baca Alkitab. Cinta Tuhan cinta, tetapi ayatnya baca ayat simsalabim selalu. Ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar Bible study,
maka kita bisa melihat view bahwa Tuhan itu hidup. Kita bisa merasa Tuhan itu hidup. Kita bisa merasa janji Tuhan ada. Karena setiap ibadah ada janji khusus. Amin. Setiap kita baca firman Tuhan, kita ingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan kepada kita. Maka kita akan kuat iman kita karena kita baca firman Tuhan. Amin. Ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Maka di form karismatik selalu berkhotbah dengan khotbah eksposisi. Apa namanya kayak buat khotbah eksposisi? Khotbah eksposisi adalah khotbah pasal demi pasal. Tidak bisa khotbah itu ayat comot-comotan. Kalau ayat comot-comotan itu sangat bahaya untuk kita mengerti karena konteks sama teks berbeda. Konteks membicarakan sejarah waktu Yesus mengajar muridnya, waktu Yesus mau disalib, waktu Rasul Paulus dalam perjalanan, waktu Paulus dalam penjara, waktu Paulus menginjilkan orang. Itu semua kondisi berbeda. Apalagi digabung dengan perjanjian lama. Ketika kita baca teks itu mengangkat kejadian seperti itu, padahal bukan. Maka khotbah eksposisi sangat jelas. Nah, kenapa saudara harus bedakan khotbah dengan firman Tuhan? Khotbah sama firman Tuhan itu dua berbeda. Kenapa sekarang? Waktu zaman dulu, pendeta tidak berani berkhotbah dengan bahasa sendiri. Waktu zaman dulu, pendeta khotbah cuma baca kitab. Setelah baca kitab selesai, amin, pulang. Nah, zaman sekarang, pendeta itu lebih banyak berkhotbah, tetapi Alkitab itu disampingkan, didukung dengan khotbah dia. Itu bahaya. Karena firman Tuhan yang bisa membawa kita hidup, firman Tuhan yang bisa memberkati kita, firman Tuhan yang bisa melindungi kita, firman Tuhan yang akan membawa kita hidup kekal. Bukan pembicaraan manusia. Pembicaraan manusia tidak akan memberkati kita. Maka ketika khotbah itu saudara dengar seperti motivasi, seperti motivator, itu akan membawa kita hidup kita mendengar, tapi tidak bisa membuat kita kuat. Tapi ketika kita menangkap firman Tuhan, maka dalam hatimu akan diubah oleh Yesus menjadi orang yang benar. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Khotbah eksposisi sangat penting. Maka jemaat itu akan dewasa rohani. Jemaat itu akan lebih berpikir, lebih pandangan dia bukan kepada manusia. Pandangan dia akan kepada Kristus. Selalu akan dapat pandangan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Apa yang kita mau cuma 3. Makan, tidur, pakaian. Apa yang kita mau adalah semua yang ingin kita miliki. Tapi apa yang kita mau, semua kita miliki sama apa yang Tuhan mau berbeda. Tuhan mau kita itu damai sejahtera. Tuhan mau kita itu diberkati. Tuhan mau kita hidup kekal. Hidup itu hanya sementara. Tuhan sudah bersiapkan hidup kekal buat kita. Maka Tuhan katakan, jika engkau percaya Yesus, jika engkau percaya Yesus Kristus dalam imanmu, maka engkau akan memperoleh keselamatan selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, jadi eksposisi itu sangat penting. Maka sejak itulah GRKI selalu berkhotbah dengan eksposisi, tidak berkhotbah dengan ayat comot-comotan. Dulu saya juga waktu belum sekolah secara reform, saya juga khotbah dengan comot-comotan. Saya pindah ke saset itu, saya cari ayat yang cocok, saya masukkan. Setelah itu saya pikir itu sangat membuat orang itu tidak bisa membangun iman. Dengan sejarah eksposisi, firman Tuhan itu akan masuk ke dalam jemaat. Sehingga firman itu akan hidup di dalam hati jemaat. Jemaat pulang dari ibadah pun akan diberkati luar biasa. Nah, saudara-saudara, maka GRKI sangat menekankan firman Tuhan. Bentuknya dengan belajar Alkitab yang sangat penting. Saya tiada berhenti terus mengajar Alkitab. Gereja Reform Karismatik dengan gereja lain berbeda, sangat berbeda. Wadah ibadah berbeda. Orang katakan, kenapa gereja lagi setiap pulang kasih makan? Gak usah kasih makan. Itu orang pelit. Itu orang pelit. Kasih makan sekali
ada ibadah, ada momen penting, gak apa-apa. Masa bertahun-tahun kasih makan? Anda tidak tahu. Anda tidak mengerti. Kalau orang yang punya uang, dia pulang bisa ke mall makan, betul? Ada orang yang memang kurang mampu, dia pulang mungkin mau masak lagi di rumah, mau pergi bayar sayur di rumah lagi, takut nanti kelaparan. Kalau misalnya pulang ada makanan, dia kan bisa isi perut dulu. Secara ibadah dia udah dapat firman, kurang jasmani pun diberkati. Tapi Tuhan, kenapa komplain, kenapa marah-marah kita? Ya. 8 tahun ibadah gereja Reformasi nanti, di mana kamu ibadah selalu pulang diberkati makanan, gak kekurangan. Kenapa? Saya katakan, saya kalau pulang bisa makan di restoran sekali makan 1 juta. Lebih baik mungkin saya kasih pembantu saya suruh masak 1 juta. Itu masak 1 juta, semua jemaat sudah dapat nasi, tempe, tahu, pete. Gak ada ayamnya. Saya selalu pikir begitu. Makanya saya bilang harus diberkati. Nah, ini penting sekali. Orang nggak ngerti. Orang selalu berpikir, wah kita orang independen. Kalau kita lihat jemaat, apa yang dicatat oleh Yesus? Kalau kita perhatikan pesan Yesus waktu awal sama pesan Yesus waktu terakhir, itu kata-katanya itu semua sama. Mari kita lihat apa yang dipesan Yesus pada awal. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini awal waktu Yesus itu pertama ke Nazaret untuk memberitakan Injil. Waktu terakhir Yesus memberitakan Injil, kita buka Matius 25 ayat 40 dan 45. Matius 25 ayat 40 dan 45. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ayat 45. Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Anda bisa baca di rumah di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Karena semua dijelaskan. Jadi gereja itu adalah lebih banyak orang yang miskin. Gereja lebih banyak orang yang tertindas, orang stres. Gereja lebih banyak orang-orang yang punya masalah. Gereja adalah orang-orang yang imannya remah. Maka butuhlah kita sebagai orang dalam pelayanan melayani orang-orang seperti itu. Maka kalau dalam gereja Anda bilang gereja itu bawa banyak orang miskin, iman masalah. Jika datang gereja Anda tidak mau tunduk ke satu orang yang hina ini, berarti Anda sudah masalah. Bagi kita belum bertobat. Jadi kalau kita bisa memberkati orang susah, memberkati orang miskin, memberkati orang tidak mampu, itu ada satu anugerah. Kalau Tuhan tidak memberikan hatimu penuh dengan kasih, tak mungkin kamu bisa melakukan itu. Jika Tuhan memberikan kamu kasih dalam hatimu, maka engkau bisa melakukan itu. Saya bisa lakukan bukan karena saya bisa. Saya bisa lakukan karena Tuhan menawarkan hati saya untuk lakukan. Tanpa Tuhan memberikan hati saya lakukan, tak mungkin saya bisa lakukan. 10 tahun saya lakukan. Cak Mir
Bahasa Hokkien dan caknil. Orang kasih pesta satu hari bangga. Kita tiap hari, tiap Selasa, tiap Jumat, tiap Sabtu, tiap Minggu kita berkati jemaat terus. Kalau mau tanya, mana ada jemaat Reform Karismatik yang keluar kelaparan? Gak ada. Yang cowok banyak. Yang cowok banyak. Kelaparan gak ada. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, saya sangat senang bahwa jika saudara mau belajar firman Tuhan, itulah kesempatan. Karena bagi saya punya waktu yang sisa Tuhan berikan pada saya selalu gunakan waktu saya untuk memberitakan Kristus kepada setiap jemaat. Saya tidak pernah memberitakan kesaksian pribadi, tapi lebih banyak saya beri kesaksian Kristus. Karena orang harus kenal Yesus Kristus. Semua orang harus kenal. Karena di pintu surga ada Yesus Kristus. Anda bisa lihat slide saya sekarang, foto yang saya buat. Ada pintu surga dan ada pintu neraka. Silakan bisa dimulai. Ada? Jadi di situ ya, bertemu dengan Yesus melalui firman Tuhan. Di situ ada seorang pendeta itu mengajari firman Tuhan untuk ketemu Yesus, maka itu semua orang masuk surga. Ada yang susah, ada yang pikul salib. Nah ini pendeta yang duitnya banyak itu. Ya, dia ajak orang semua untuk ke gereja, tapi ujungnya adalah neraka. Yang datang semua pakai giwang, ya pakai tas merek-merek semua. Jadi bukan berarti orang kaya akan masuk, enggak. Harus bertobat, harus belajar firman Tuhan. Nah saudara-saudara, banyak gereja berbentuk-bentuk beda-beda. Gereja ini berbentuk beda. Kenapa namanya Reform Karismatik? Ada orang yang sangat pintar dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam pelayanannya tidak ada kasih. Ada gereja yang firman Tuhan gak karu-karuan, tapi dia punya kasih kesatuan jemaat luar biasa. Maka kita katakan Reform Karismatik. Kita harus mendengar firman Tuhan, kita juga harus kasih kepada sama jemaat semuanya. Amin. Nah, saudara-saudara, yang terakhir saya akan sampaikan dengan visi misi gereja Reform Karismatik, yaitu pada Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama dengan seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertama yang Yesus ajarkan ada kasihlah musuhmu dan kasih sesamamu. Ini penting sekali buat saudara dan saya. Di dalam pelayanan kalau seorang itu tidak mengerti Alkitab, bagaimana dia bisa mengasihi sesama kalau dia tidak mengerti Alkitab? Orang yang tidak pernah belajar Alkitab tidak bisa mengasihi sesama. Ketika kita belajar Alkitab baru bisa mengasihi sesama-sama. Bagaimana kita bisa mengasihi musuhmu kalau tidak ada Alkitab dalam firman dalam dirimu? Tak mungkin kamu kasih musuhmu. Maka pentinglah saudara-saudara, melalui momen ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memegang gereja Reform Karismatik, untuk memberitakan Injil ini. Berapa lama saya nggak tahu, tetapi selama Tuhan berikan saya umur panjang, tetap saya pegang terus memberitakan firman Tuhan. Saya tidak mau aneh-aneh, tapi saya mau selalu ajak jemaat itu dengan penuh kasih saya. Banyak gereja kelihatannya bagus, tapi pulang berantem. Ya, pulang berantem. Gak usah pulang, keluar gereja aja, udah datang dia. Keluar gereja aja, haleluya, angkat tangan sampai nangis. Keluar dari pintu gereja aja, sudah gak karu-karuan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak berpegang kepada firman Tuhan. Pegang kepada khotbah. Mau khotbah yang bagus, gampang Bapak Ibu. Mau lucu, gampang. Tapi khotbah firman Tuhan tidak gampang. Karena itu di sana ada unsur inti Allah, ada unsur kebenaran itu. Itu penting sekali. Saudara-saudara, saya lihat bahwa jemaatku ya, bertahun-tahun saya lihat ya, yang mencintai Tuhan itu muridnya banyak, tapi yang benar-benar mencintai Tuhan sedikit. Maka kalau saya lihat ya, pintu surga itu sempit memang, sempit sekali. Tapi saya percaya mulai malam ini punya momen 8 tahun
di gereja Bekasi Mati. Semua pada pagi siang, semua siang ini yang beribadah, saya percaya sudah mendapat anugerah dan keselamatan. Saya tidak bisa teruskan terlalu lama karena saya kemarin satu hari sebelum saya hari ini ulang tahun gereja, saya tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk beli tensis untuk badan saya. Seumur hidup saya tidak pernah ukur tensis. Kemarin saya tensis, saya kaget 161, saya kaget 161, langsung saya ke dokter. Jadi saya habis ini harus ke dokter juga. Jadi saya pikir saya pertama kali. Untuk itu saya juga nggak tahu. Saya tes apa? Saya bilang bukan stres. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya bisa nggak pernah saya punya tensi. Tapi saya gerak. Saya suruh pegawai saya pergi naik motor terus beli mesin tensi itu. 161. Bawahnya 97. Jadi cukup tinggi. Jadi saya nanti habis ini saya ke dokter lagi. Tapi dalam hati saya sangat senang kalau jemaat mau kenal Yesus. Gak usah kenal saya, ingat, gak usah kenal esentak, gak ada gunanya. Gak usah kenal pendeta, di hatimu harus ada Yesus, baru bisa bertobat. Pendeta tidak bisa bertobat. Jangan kamu datang, saya datang karena pendeta itu cilaka kamu. Saya datang karena saya cinta firman Tuhan, saya cinta Yesus, maka engkau akan berkati luar biasa. Amin. Dari sudah Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah mengatakan apa yang harus hamba-Mu katakan kepada jemaat. Pimpin mereka dan buatlah mereka kenal Tuhan Yesus dalam hati-Mu. Berkatilah semua umat-Mu yang datang hari ini maupun yang tidak datang. Tuhan berkati mereka serta mereka untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Oleh firman-Mu yang hidup ini, yang Engkau telah menyatakan, semua kami harus belajar dan untuk mengenal Tuhan secara benar. Oleh kematian Yesus kayu salib sudah menanda memberikan kami keselamatan yang kekal. Maka untuk kita dalam hidup terus berkenan di hati Tuhan, untuk belajar benar, tidak berbuat dosa, tidak berbuat berzina, tidak berbuat dengan hal-hal yang lain. Kira Tuhan yang pimpin hidup kita terus-menerus mengenal Tuhan. Melalui ulang tahun gereja ini yang ke-8, kiranya Tuhan membawa gereja ini hidup lebih benar lagi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam ibadahnya. Tuhan yang pimpin, hamba sudah berdoa. Amin. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy